Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di Tangkuban Perahu ini. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang sejarah wisata alam Tangkuban Perahu ini, flora fauna dan pentingnya menjaga lestari lingkungan. Sebelumnya izinkan perkenalkan, nama saya Ahmad Asrori yang akan menjadi pemandu wisata teman-teman pada pagi hari ini. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sejarah terkait Tangkuban Perahu ini. Jadi menurut legenda rakyat Sunda yang sangat populer pada hari ini, Tangkuban Perahu ini sendiri mempunyai asal usul yang unik, yang dimana berarti perahu terbalik. Kisahnya berpusat pada Sang Kuryang, seorang pemuda sekti yang jatuh cinta kepada Dayung Sumbi, yang dimana Dayung Sumbi ini seorang wanita yang paling cantik dan dia adalah seorang ibunya sendiri. Yang mengetahui identitas Sang Kuryang ini bahwa Sang Kuryang ini putra dari Dayung Sumbing. Sang Kuryang mencoba mencegah pernikahan tersebut dengan memberi syarat mustahil kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang harus membuatkan danau dan perahu besar hanya dalam satu malam saja, dan itu sebelum fajar terbit. Dengan kesaktiannya, Sang Kuryang hampir menyelesaikan syarat itu yang diberikan oleh Dayung Sumbing. Namun Dayang Sumbi menyadari usahanya dan memohon dewa untuk lebih awal, membuat Sang Kuryang yang sangat marah dan panik akan terbit fajarnya. Ia menendang perahu besar yang belum menjadi itu hingga terbalik, makanya dinamakan Tangkuban Perahu atau wisata alam Tangkuban Perahu. Dan untuk secara ilmiah, Gunung Tangkuban Perahu ini adalah gunung berapi fluktuatif yang terletak di perbatasan Kabupaten Subang dan Kabupaten Badung. Namun tahukah teman-teman, Tangkuban Perahu ini yang kita lihat ini sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari gunung raksasa yang pernah ada di sini. Para ahli geologi memperkirakan bahwa jutaan tahun lalu di lokasi ini berdiri sumber gunung berapi purba. Gunung Sunda ini diperkirakan memiliki ketinggian puncak sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut. Jauh lebih tinggi dari gunung di sekitarnya yang hanya memiliki sekitar 2.000 meteran. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, Gunung Sunda ini mengalami letusan katastrofik atau supervolcano yang sangat dahsyat. Ledakan yang maha dahsyat. Letusan ini tidak meruntuhkan tubuh Gunung Sunda, tapi menciptakan kaldera raksasa dengan diameter sekitar 10 sampai 15 km. Kaldera itu adalah lingkungan besar berbentuk makhluk yang berbentuk ketika puncak gunung Merapi runtuh setelah letusan besar yang menggerakkan struktur magmanya. Nah, dari sisa itu kaldera raksasa Gunung Sunda inilah selama ribuan tahun berikutnya aktivitas vulkanik terus berlanjut secara bertahap. 3 gunung berapi baru muncul di dalam kaldera tersebut. Jadi Gunung Tangkuban Perahu ini Gunung Burangrang dan Gunung Bukit Tunggal. Jadi Tangkuban Perahu yang sekarang kita injak ini adalah gunung muda yang tumbuh di atas sisa-sisa gunung purba yang maha dahsyat. Ini adalah bukti nyata bagaimana bumi terus bergerak dan membentuk kembali landscape-nya dalam skala waktu geologi yang luar biasa dan panjang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flora dan fauna. Mungkin bisa ikut saya
lewat jalan sini. Dan mungkin teman-teman yang memakai sandal bisa hati-hati karena ada puteri malu yang bisa mengakibatkan cedera. Aduh, mas, saya cedera mas, kena putri malu. Ya, sebentar mas ya. Ini mas. Bahwa saya sudah menyediakan alat ventilator kok. Di sebelah mana? Permisi mas ya. Apakah perjalanan ini bisa dilanjutkan mas? Bisa mas. Baik. Baik, kita lanjutkan perjalanan kita ya teman-teman. Ya, di sini teman-teman bisa melihat sendiri. Di sini ada tanaman cantigi yang dimana tanaman ini penggunungan vulkanik punya daun kecil. Mungkin teman-teman bisa pegang ya. Bisa dipegang. Bisa. Mempunyai daun kecil yang mengkilap dan yang menjadi indikator kesehatan ekosistem pegunungan. Nah, selain ini, selain tanaman ini ada juga bunga anggrek di sela-sela gunung. Mungkin teman-teman bisa dilihat di sela-sela ini. Cantiknya. Boleh dipegang ini? Boleh. Tapi asap jangan dipetik ya, Mas. Mungkin ada pertanyaan. Ya, saya ingin menanyakan tentang kenapa tanaman dan tumbuhan ini sangat penting di wisata alam ini. Terima kasih Mas sudah menanyakan tentang kenapa pentingnya tanaman atau tumbuhan di wisata ini. Karena pentingnya, kenapa penting tanaman atau tumbuhan di wisata Tangkuban Perahu ini? Karena dia akan menjaga ekosistem lingkungannya. Dan apabila tumbuhan atau tanaman di sini itu pada runtuh, itu bisa mengakibatkan keindahan alam lingkungan ini ya. Jadi menjaga ya. Ya, menjaga lingkungan. Mungkin ada lagi. Sudah. Ya, mungkin bisa dilanjutkan untuk teman-teman. Guys. Nah, selanjutnya yaitu tentang fauna yang dimana di sini itu ada lutung Jawa sama elang. Nah, lutung Jawa sendiri ini identitasnya adalah primata akademik Pulau Jawa. Artinya mereka hanya bisa ditemukan di sini. Ciri khasnya adalah bulu hitam legan. Meskipun ada juga individu yang berwarna coklat kemerahan, terutama saat muda, dengan wajah yang bersih berwarna keabu-abuan. Ekornya yang panjang dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat melompat ke antara pohon satu ke satu lainnya. Dan selanjutnya yaitu ada elang Jawa, yang dimana elang Jawa ini dia burung predator paling perkasa di langit Jawa, yang bahkan diresmikan sebagai satwa nasional Indonesia dan menjadi inspirasi lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Mungkin bisa ada yang ditanyakan lagi buat teman-teman dari penjelasan saya terkait fauna ini. Iya Mas? Nah, itu kan apa sih lutung Jawa Sama elang ya? Iya. di sini berarti langka kan? Iya, langka. Bisa dilihat mungkin di waktu sore hari atau pagi hari atau siang hari. Nah, untuk lutung Jawa ini, untuk bisa kita melihat, jikalau kita beruntung, itu di jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Ya pagi, karena kita sekarang sudah jam 11 lebih 15, kita sudah
sudah tidak bisa melihat atau melihat aktivitas yang si lutung Jawa ini beraktivitas di daerah pohon ini. Lutung Jawa ini biasanya sering mendekat ketika ada wisatawan yang lewat. Jadi teman-teman itu jangan takut ketika lutung Jawa ini mendekat. Dia hanya ingin berekreasi saja. Kalau ulang Jawanya ini biasanya di sama dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Dan elang Jawa ini biasanya terbang di jam segitu untuk mencari mangsanya, yaitu seperti hewan burung lainnya atau seperti ayam. Mungkin sudah bisa terjawab, Mas. Baik, selanjutnya mari kita akan menjelaskan yaitu tentang kawah. Dan yang terakhir yaitu ada kawah. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini yaitu adalah nama kawahnya yaitu Kawah Ratu. Di mana Kawah Ratu ini saat kita tiba di bibir Kawah Ratu ini, hal pertama yang akan menarik perhatian adalah bau belerang yang cukup menyengat. Ini adalah ciri khas aktivitas vulkanik pendekatan adanya gas-gas belerang. Nah, permukaan kawah ini didominasi oleh batuan vulkanik yang telah tertera oleh panas dan gas dan gas. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat dan merasakan keindahan dan kenyamanan kawah ini. Mungkin bisa dilihat dahulu. Itu terletak di mana, Mas? Bondowoso. Boleh foto ini? Boleh, Mas. Silakan mengambil dokumentasi jika ingin membuat support itu. Ya. Nah, dan yang tidak lupa yaitu marilah kita saling bersama-sama menjaga lingkungan kawasan ini agar menjadi tetap lebih bersih dan indah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan atau bisa menemani teman-teman pada pagi hari ini. Sebelum berpamit, apakah ada pertanyaan lagi tentang penjelasan yang saya jelaskan? Mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana buat teman-teman? Cukup jelas. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya Ahmad Asrari, pemandu wisata teman-teman pada hari ini. Saya ingin mengakhiri perjalanan kita cukup di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.